Luar biasanya ulama NU. Said Akil, Kiai Said Akil itu siapa? Beliau itu lulusan Ummul Qura, lulusan universitas universitas bergengsi di Mekah. Beliau bukan lulusan biasa-biasa, beliau itu bukan hanya cum laude tapi summa cum laude, artinya grade-nya sudah A+, lulusan terbaik dari universitas, yang dimana universitas itu mencetak pendakwah dai-dainya Wahabi, ulama Wahabi. Tapi ketika beliau keluar dari universitas itu, beliau bisa membongkar, mempreteli kebusukan Wahabi. Dari mana saya tahu? Saya ketika di Mekah, di Mahbasjin, saya pernah 23 hari di situ, ngedengerin setiap hari 3 kali ceramah dari dosen-dosen Ummul Qura. Ketika mobil bis sudah tidak beroperasi, ke Masjidil Haram 2,5 kilo satu jalan, bolak-balik 5 kilo, belum lagi di dalam masjid aja udah 1 kilo. Ada kadang dalam satu hari sholat di masjid depan maktab, Masjid Qatar, itu diisi oleh dosen-dosen universitas yang isinya semuanya sama, setiap hari tausiahnya mensyirik-syirikan tawassul, mensyirik-syirikan tabarruk. Kata saya, apa enggak ada yang lain? Ilmunya cuma segini doang. Akhirnya kesel-kesel, ngacung, saya minta untuk mudzakarah. Begitu kata beliau, nanti saja pribadi. Jadi nggak berani mereka mah kalau dialog secara langsung di hadapan jamaah, karena mereka juga khawatir akan ditepis dalil-dalil mereka. Ketika sudah jamaah bubar, setelah selesai saya dialog. Ternyata ketika mau dialog dengan dosennya, tiba-tiba ada ulama dari Kurdistan. Wah, jalan kaki cepat menghadap ke dosen tersebut, ke ulama Ummul Qura tersebut. Debat di situ sambil berdiri. Kalah yang dosen Ummul Qura, dimasukkan ke dalam ruangan, dihalang-halangi oleh 3 petugas. Akhirnya ada mutarojimnya tuh, mutarojimnya orang Jawa Timur, mahasiswa S3 yang menyelesaikan doktoral di Universitas Ummul Qura. Akhirnya dengan itu hasilnya saya dialog, saya jelaskan hadits-haditsnya tentang bab tawasul ketika Rasul hidup, tawasul sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz kedua ada keterangan athar sahabat Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni. Beliau itu datang, ja'a rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa yang dimaksud adalah sahabat Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni. Kemudian faqala kubur Nabi, dia berkata di samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, istasqillah li ummatika fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, mintakan olehmu hujan, mintakan kepada Allah hujan untuk umatmu, karena umatmu hampir binasa dengan kekeringan yang panjang begini ya Rasulullah. Maka kemudian pulang, di dalam mimpinya di malam hari dia didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berkata, "I'ti Umar, engkau harus datangi sahabat Umar sebagai khalifahmu saat ini. Fa'akrihus salama minni, fa'akrihus salama minni, sampaikan salam dariku kepadanya. Kemudian fa'akhbirhum, maka kabarkan kepadanya, innakum masqiyuna, sebentar lagi kalian akan dicurahi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala." Beliau kemudian bangun di pagi hari setelah selesai sholat subuh, mendatangi sang khalifah. Disampaikan seperti itu, sang khalifah nangis. Fabaka Umar, Sayyidina Umar nangis karena apa? Bukan karena menyalahkan sahabat Bilal bin Al-Harith Al-Muzanni, bukan, tapi sahabat Umar merasa bersalah. Dia seorang khalifah tapi belum berupaya untuk menolong warganya di Madinah yang kekeringan. Beliau sih kuat, sabar, zuhud, tapi umatnya belum tentu kuat sekuat beliau. Maka kemudian beliau mengutus orang-orang untuk membawa surat-surat permohonan bantuan ke gubernur-gubernurnya di Kufah, di Basrah, di Syam, di Mesir dan yang lainnya, supaya apa? Memberikan bantuan ke Madinah dan Makkah pada saat itu. Kemudian beliau mengajak umat untuk beristighfar, bukan sholat istisqa, tapi memperbanyak istighfar. Orang-orang bingung, ya Khalifah, kenapa engkau hanya mengajak kami beristighfar? Kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa. Kan seperti itu. Oh iya, kami kelalen begitu. Nah, kemudian beliau berdoa, yang doanya termaktub di dalam Sahihul Bukhari juz 1 nomor hadis 1010. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabikal karim fatasqina
wa inna kunna natawassalu ilaika bi ammi nabina fasqina faqala fayusqawna. Ya Allah, sungguhnya kami berkumpul kepada Engkau saat ini bertawassul dengan nabimu yang mulia, dengan wasilah nabimu yang mulia, pakai bi di situ sama dengan bihi, bahkan di sini langsung bin nabiyina atau di binabikal karim, dengan nabimu yang mulia maka Engkau turunkan hujan kepada kami, dan kami pun kini berkumpul bersama meminta kepada Engkau bertawassul dengan wasilah paman nabi kami, yakni Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhu yang masih hidup pada saat itu, maka berikan kami hujan ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Faqala, menurut sang perawi, fayusqawna, gak pakai lama, GPL, langsung turun hujan. Dan saya sudah buktikan hadis ini ketika musim kemarau. Saya buktikan hadis ini depan rumah saya doa, ternyata tengah malam hujan gede. Pada saat pengajian ibu-ibu, Bu percaya tidak dengan ini, ibu tinggal aminin, saya doa ternyata hujan, ibu-ibu bucis kabeh. Oh begitu, itu musim kemarau ya. Maka jangan cem-macem dengan NU, karena apa? NU ini meyakini nilai-nilai hikmah, nilai-nilai rahasia, nilai-nilai spiritual dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nilai-nilai tawassul, kekuatan tawassul, kekuatan tabarruk. Ahlus sunnah wal jamaah menjadikan itu semua sebagai salah satu pertahanan bagi kita dan juga bangsa kita. Jadi Indonesia diberikan kemakmuran, keberkahan oleh Allah, juga diantaranya karena berkah doa-doa yang senantiasa dipanjatkan oleh kaum Nahdliyin dengan tawassul dan tabarruknya, sehingga Allah memberikan limpahan rahmat dan keberkahan kepada bangsa Indonesia karena berkah dari orang-orang Nahdliyin yang selalu bertawassul dan bertabarruk. Artinya mereka masih butuh dengan wasilah, butuh dengan keberkahan. Indonesia adalah negerinya para wali. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang tinggal di Indonesia tapi ternyata mereka hanya mengaku sebagai orang Islam, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mensyirik-syirikan kaum Nahdliyin, mensyirik-syirikan ahli tawassul, mensyirik-syirikan ahli tabarruk, maka siap-siap saja azab Allah akan berdatangan. Apalagi jika di antara mereka yang mengamalkan itu tapi memfitnah sesama pengamal dari tawassul dan tabarruk, memfitnah orang-orang Nahdliyin. Ada yang sebagian memfitnah itu ternyata orang yang juga senang tabarruk, senang tawassul, tapi mereka justru memfitnah teman-temannya sendiri. Saya curiga mereka bisa jadi adalah boneka-boneka saja. Betul. Kenapa saya bilang boneka? Yang hafal Quran itu banyak. Contoh Snok Herbrand, dia misionaris Belanda, dia merubah namanya menjadi Syekh Abdul Ghaffar. Dia hafal Quran, banyak hadis dia hafal. Dia pernah belajar di Saudi, tapi ketika ke Indonesia dia mengacak-ngacak ajaran Islam. Orang-orang awam diprovokasi, akhirnya terjadi perpecahan di antara umat Islam bangsa Indonesia. Oleh siapa? Oleh orang yang hafal Quran, hafal banyak hadis, dikenal sebagai seorang syekh, tapi ternyata tujuannya bukan untuk menyelamatkan syariatul Islam, bukan tujuannya untuk menjaga syariatul Islam. Walaupun propagandanya, jargonnya kita murnikan ajaran ini, tapi kenyataannya malah mendegradasi dan mengikis ajaran-ajaran Islam. Hati-hati dengan orang yang seperti itu, dan itu sudah ada sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang sudah ada. Maka NU hadir di negeri kita sebelum NKRI menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Indonesia menjadi NKRI, menjadi suatu negara, maka NU sudah lahir untuk apa? Untuk melawan penjajahan-penjajahan berikut misionaris-misionaris yang disusupkan ke dalam tubuh Islam ke Indonesia. Hafal Quran, hafal banyak hadis, tapi mereka ngacak-ngacak ajaran Islam, mereka menipu orang-orang awam. Maka bangkitlah, lahirlah NU pada saat itu, menjaga
menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang valid. Karena apa? Menjaga ilmunya dengan silsilah ilmu yang muttasil sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan NU hadir untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan bangsa dan negara ini. Halo, sallu ala Nabi Muhammad.